Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya jarang saya bahas mengenai kantung empedu karena ya ada yang bertanya di kolom komentar, ada yang request ya. Nah, jadi saya buatkan ya video tentang penyakit yang bisa mengenai empedu. Yang belum tahu, kantong empedu adalah organ yang mirip buah pir. Ya, ini terletak ya di bawah hati ya ataupun organ liver. Nah, fungsinya ini untuk menampung dan menyimpan cairan empedu. Nah, empedu ini merupakan cairan yang dibuat oleh hati untuk mencerna lemak. Tetapi bisa saja ya fungsi empedu terganggu sehingga akan mempengaruhi proses pencernaan. Nah, saat perut dan usus mencerna makanan, ya kantung empedu ini akan melepaskan cairan empedu ya lewat saluran empedu. Nah, saluran tersebut ya menghubungkan kantung empedu, hati, dan juga usus. Nah, jadi teman-teman ya bisa saja empedu mengalami gangguan ataupun penyakit. Nah, yang pertama itu adalah koledokolitiasis. Nah, jadi teman-teman ya koledokolitiasis ini adalah adanya batu di dalam saluran empedu. Nah, batu saluran empedu ini sering tidak menimbulkan gejala. Tetapi ya ketika batu sudah menghalangi aliran saluran empedu tersebut, ya baru bisa menimbulkan gejala. Nah, misalkan ya gejalanya ya nyeri perut bagian kanan atas ya sesuai dengan posisi dari kantung empedu. Nah, kemudian tubuh menguning, ya demam, warna feses itu seperti tanah liat ya ataupun seperti dempul ya, jadi agak pucat. Nah, kemudian mual, muntah, bisa juga rasa sakit ya, rasa sakit di bagian perut yang lama dan juga intens. Nah, jadi misalkan berlangsung sekitar 30 menit ya. Nah, bahkan teman-teman ya penyumbatan saluran empedu dapat memicu terjadinya bakteri. Ya, kalau seandainya ada bakteri ya resiko infeksi akhirnya. Nah, pengobatan batu saluran empedu ya ini teman-teman ya salah satunya adalah dengan menggunakan ERCP ataupun endoscopic retrograde cholangiopankreatografi ya atau kolesistektomi laparoskopi saluran empedu. Yang kedua, batu empedu. Nah, batu empedu adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang terbentuk di kantong empedu. Nah, batu empedu mungkin tidak menimbulkan tanda ataupun gejala ya, tetapi apabila batu empedu menyebabkan penyumbatan ya baru timbullah gejala yang mulai dari sakit ataupun nyeri yang tiba-tiba ya. Nah, di bagian kanan atas ya, lagi-lagi ya di kanan atas ya di bawah rusuk ya sesuai dengan posisinya. Nah, kemudian teman-teman nyeri tadi bisa terus bertambah berat ya. Nah, jadi teman-teman ya karena dia kontraksi. Nah, kemudian teman-teman ya nyeri tadi bisa sampai tembus ke punggung ya. Nah, jadi sakitnya ya bisa muncul sampai ke punggung. Kemudian mual ya, bisa juga muntah ya. Jadi ini gejala yang umum muncul. Nah, untuk pengobatannya ya ini tentu pembedahan ya, diangkat kantung empedunya ya ataupun kolesistektomi ya ataupun menggunakan obat-obatan untuk melarutkan batu empedu ya tergantung dengan kondisi saat diperiksa. Yang ketiga, reflux empedu. Nah, reflux empedu ini merupakan gangguan empedu saat cairan empedu tadi kembali mengalir ke dalam perut. Nah, pada sejumlah kasus ya teman-teman, ya cairan tersebut itu juga mengalir sampai ke kerongkongan. Ya, jadi penyakit kantong empedu ini bisa diikuti dengan ya GERD ya ataupun asam lambung naik. Nah, jadi teman-teman gejalanya ya itu sering mules ya, kemudian sensasi terbakar di tenggorokan, ya kemudian nyeri perut bagian atas ya, mual, kemudian mulutnya terasa asam, bisa batuk, ya suara serak ya karena iritasi dari cairan lambung juga ya. Nah, kemudian teman-teman bisa juga muntah ya, muntah cairan kuning kehijauan. Kemudian ya penurunan berat badan tiba-tiba ini juga harus diperhatikan ya. Pengobatan untuk gangguan empedu ini ada beberapa jenis ya, menggunakan obat-obatan ya, misalkan teman-teman diberikan sukralfat ya untuk melapisi dinding dari lambung ya bahkan kerongkongan. Nah, untuk pelindung. Kemudian ya operasi. Nah, operasi tersebut bertujuan supaya reflux tadi itu bisa teratasi. Nah, jadi supaya tidak ya naik.
Nah, kemudian perlu merubah gaya hidup, ya, pola hidup yang sehat supaya GERD-nya itu ikut sembuh. Yang keempat, kolesistitis. Nah, teman-teman, ya penyakit ini adalah peradangan kantong empedu. Nah, kalau tadi kan batu ya, ini kantong, peradangan pada kantong empedu. Nah, umumnya ini disebabkan oleh batu empedu yang menghalangi saluran keluar dari kantong empedu. Nah, penyebab lainnya bisa ya, misalkan ada masalah di empedunya, misalkan tumor ya, ataupun ada masalah di saluran empedu, ataupun teman-teman mengalami infeksi ya. Nah, ini tentu harus diobati. Kalau seandainya nggak diobati, takutnya nanti kantongnya bisa pecah. Nah, untuk gejalanya ya teman-teman bisa muncul nyeri tiba-tiba ya, ya di bagian perut ya, di bagian perut kanan atas. Nah, kemudian teman-teman bisa juga sampai tembus ke punggung. Nah, kemudian nyerinya ketika bernapas, ya bergerak, ataupun ketika bagian kanan ini teman-teman tekan, teman-teman tarik napas, itu nyeri sekali. Nah, kemudian teman-teman ya, kulit juga bisa menguning, kemudian gatal pada kulit ya apabila saluran empedu tadi itu terhambat ya, ataupun ya ada sumbatan. Nah, bisa demam ya. Nah, akibat infeksi dan juga peradangan. Nah, untuk pengobatan kolesistitis ini ya tentu akan diberikan obat anti nyeri ya, kemudian obat demam kalau demam, kemudian antibiotik ya untuk mengatasi infeksi bakterinya. Nah, kalau disebabkan oleh batu ya berarti diatasi ya, ataupun diangkat batunya supaya tidak ada sumbatan. Yang kelima, polip empedu. Nah, teman-teman ya, polip empedu artinya polip itu kan dia bertangkai. Nah, adanya benjolan di lapisan dalam kantong empedu. Nah, kemudian dia bertangkai, ini disebut dengan polip empedu. Nah, gangguan ini bisa mengakibatkan ya nyeri ya, nyeri di bagian perut ya, perut kanan atas lagi-lagi. Nah, kemudian penyakit ini juga bisa disebabkan oleh batu empedu ya, atau kalau batu empedu itu kalau kita sebutnya gallstone. Nah, ada beberapa faktor risiko ya bisa munculnya penyakit ini, misalkan pertambahan usia ataupun ada riwayat dari keluarga. Yang keenam, primary sclerosing cholangitis atau disebut dengan PSC. Nah, kondisi ini dia ada jaringan parut yang terbentuk di saluran empedu. Nah, kalau seandainya ada jaringan parut ya otomatis ini bisa mengganggu ya, bisa mengganggu fungsi ya dari saluran empedu. Nah, kemudian ya bisa mengeras, kemudian saluran tersebut bisa menyempit, ya bahkan bisa mengganggu ya fungsi dari hati. Nah, untuk gejalanya ya teman-teman ya bisa muncul gatal-gatal pada kulit, ya kelelahan, nyeri pada perut ya, perut. Nah, kemudian juga kuning. Kemudian teman-teman seiring berkembangnya penyakit ya gejalanya bisa memberat ya sampai akhirnya hatinya jadi bengkak ya, pembesaran hati ataupun hepatomegali ya, kemudian berat badan bisa turun ya, limpa itu bisa juga membesar ya, ataupun splenomegali. Nah, teman-teman untuk cara mengatasinya tentu harus mendapatkan pengobatan ya, kalau seandainya akibat infeksi ya, karena ada infeksi itu diberikan antibiotik. Nah, kemudian ya operasi ya untuk mengatasi masalah penyumbatan dari saluran empedunya. Nah, itu ya teman-teman. Yang ketujuh, dyskinesia biliar. Nah, artinya yaitu adanya penurunan ya dari fungsi kantong empedu. Nah, kondisi ini bisa terjadi akibat peradangan dari kantong empedu yang berlangsung ya. Nah, kemudian gejalanya ini bisa sakit perut bagian kanan atas, yaitu bisa setelah makan ya, mual, kembung, kemudian gangguan pencernaan ya. Nah, jadi teman-teman ya gejala-gejala yang bisa muncul. Untuk pengobatannya ya teman-teman ya ini dilakukan pengangkatan pada kantong empedu. Oke teman-teman, ya itu tadi penyakit yang bisa menyerang sistem empedu ya. Nah, jadi teman-teman kita harus menjaga kesehatan empedu kita ya, seluruh lah ya organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dengan apa ada ya, dengan gaya hidup sehat, dengan pola makan sehat ya, istirahat cukup, olahraga teratur ya. Nah, kemudian kelola stres ya, intinya kita harus bahagia dan juga harus menjalankan hidup yang sehat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.